Betul, Anwar Ibrahim hari ini telah pun berjaya mencipta sejarah, iaitu harga minyak diesel paling tinggi dalam sejarah. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini. Hari ini aku mau menanggapi salah satu influencer dari Malaysia. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah kebayang nggak sih Malaysia yang biasanya santai soal BBM malah kena sentil sama influencer Indonesia? Nah, ini lagi rame banget dibahas. Jadi ceritanya, seorang influencer Indonesia ngebahas soal harga BBM di kawasan Asia Tenggara. Dia bandingin beberapa negara, termasuk Malaysia. Tapi yang bikin menarik, justru Malaysia disorot bukan karena BBM mahal, tapi karena dianggap terlalu lama nahan harga. Menurut si influencer, keputusan buat nggak segera menaikkan harga BBM itu bisa jadi bumerang, karena di satu sisi, negara lain udah mulai menyesuaikan harga mengikuti kondisi global, sementara Malaysia masih mencoba menahan. Nah, disinilah mulai muncul perdebatan. Banyak yang bilang, wah enak dong rakyatnya, BBM masih murah. Tapi ada juga yang mikir lebih jauh. Katanya, kalau harga terlalu lama ditahan, beban subsidi pemerintah bisa makin berat. Ujung-ujungnya bisa berdampak ke ekonomi negara juga. Dari situ, netizen langsung ramai. Ada yang setuju sama pendapat si influencer. Ada juga yang ngebela Malaysia habis-habisan. Mereka bilang, kebijakan tiap negara itu beda-beda, nggak bisa disamain begitu aja. Yang menarik, perbandingan soal BBM ini jadi kayak topik panas antar negara. Indonesia, Malaysia, bahkan negara lain jadi ikut diseret dalam diskusi panjang soal mana kebijakan yang paling tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kalau kat Malaysia, rakyat Malaysia marah dengan kenaikan harga minyak. Hari ni kalau harga minyak petrol ataupun diesel naik, jangan marah kerajaan, jangan marah Perdana Menteri. Kalau hari ini kerajaan Malaysia menaikkan harga minyak, kalau rasa nak bawa kereta, minyak mahal, jangan bawa kereta, naik Grab. Hari ini kita telah mengadakan perbincangan di antara parti-parti politik, NGO-NGO, orang-orang perseorangan dan semula suara bersetuju untuk mengadakan himpunan bagi membantah kenaikan harga minyak. Himpunan ini akan diadakan pada 5 hari bulan April jam 3 petang berhadapan Sogo jam 3 petang. Ramai tokoh-tokoh hebat-hebat akan bercakap dan akan memberi pandangan dan meluahkan perasaan mengenai dengan kenaikan harga minyak. Ini tak, kau naik 8%, lepas tu kau naik 8%, naik lagi 8%. Wikasiong tak nak cakap je. Sebenarnya apa yang sedang berlaku ni? Ni terpulanglah nak dengar brother tu ke brother ni. Ni brother nak cakap ni. Bukan brother Anwar Ibrahim Babi tu lah, bukan. Brother ni nak cakap. Guys, kawan kita daripada tim Alabot, M. Hamid bagi tahu, oil tanker minyak ni daripada negara Teluk ni ke Port Klang ambil masa 21 ke 28 hari. Perang Iran dengan yang US serang Iran ni dengan Israel ni bermula 28 Februari 2026. Suplai minyak untuk domestik sekarang ni dibeli waktu zaman perang, sebelum perang. Harga minyak yang sedang dalam simpanan Malaysia ni, waktu dibeli masa tu harga dia 60 ke 65 dolar setong. Persoalannya sekarang ni, adakah kerajaan bagi subsidi kepada rakyat ataupun kita yang tanggung kerajaan ni? Itu yang Wikasiong cakap. Dengar balik last ni, dia tak cakap sebab dia dalam kerajaan, tetapi dia nak kita berfikir. Yang ni senang korang fikir ni kau dapat jawapan. Hari ini menang, esok 24 jam harga minyak turun. Akhirnya, hari ini Anwar Ibrahim telah pun berjaya jadi Perdana Menteri. Apa yang dia ucap dalam ceramah dia, dalam ucapan dia, dalam dia berdebat, akhirnya
betul Anwar Ibrahim hari ini telah pun berjaya mencipta sejarah, iaitu harga minyak diesel paling tinggi dalam sejarah. Terima kasih kerana telah berjaya membuatkan harga minyak paling tinggi. Apa yang saya lihat di sini, saya kasihan sahabat-sahabat yang berada di semenanjung Malaysia, kerana minyak diesel ni dah naik begitu ketara macam ni, betul-betul ini membebankan. Saya faham di situ. Tapi jangan tanya saya juga kenapa harga diesel di Sarawak murah. Saya pun dah cerita sebelum ini, tetapi kalau macam ini di semenanjung betul-betul membebankan. So komen-komenlah di bawah. Thank you. Di sisi lain juga ada influencer Malaysia juga kena sentil oleh netizen Indonesia. Negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh, kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara, ditanya, kan kiranya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Kalau 100? Aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Hari ini aku mau menanggapi salah satu influencer dari Malaysia terkait ini. Kapal Malaysia lepas tanpa masalah, kapal Indonesia masih tersangkut sampai sekarang. Laluan sama di Selat Hormuz, tapi hasil berbeza. Malaysia pilih jaga hubungan, main diplomasi, tak cari pasal. Hasilnya, laluan terbuka, minyak jalan, ekonomi tak terganggu. Tapi ada juga yang tak bersyukur, sibuk kata kerajaan tak buat apa-apa. Indonesia pula ambil jalan keras, tahan kapal Iran, rampas minyak, bawa kes ke mahkamah. Nampak tegas, nampak berani. Tapi hari ini, kapal Pertamina sendiri sangkut, tak boleh bergerak, bekalan terganggu. Itu realiti bila tindakan tak fikir panjang. Ironinya, kita yang stabil ini dipersoalkan, yang tersekat itu pula dijadikan contoh. Oke, sudah kita dengar ya kawan-kawan. Pada intinya, ya, dia melakukan sebuah doktrin dengan retorikanya seakan-akan negara kita itu negara yang tak berdaya. Apapun cerita dari retorika yang sudah dibuat olehnya, ingat kawan, ya, Indonesia masalah bahan bakar tidak seperti you. Indonesia masih bisa menstabilkan bagaimana untuk rakyatnya, ya. Tidak seperti you yang retorikanya seakan-akan keren, tapi faktanya BBM kalian, nah. Dan satu hal kawan-kawan, ya, perlu diingat buat kamu juga ya, buat terkhusus buat influencer Malaysia yang ini tadi ya. Intinya sih, ini bukan cuma soal harga BBM murah atau mahal, tapi lebih ke bagaimana tiap negara mengatur strategi supaya rakyat tetap terlindungi, tanpa bikin ekonomi goyah. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Lebih baik harga BBM ditahan biar rakyat senang, atau dinaikkan pelan-pelan demi stabilitas jangka panjang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.